Oke, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Ya, tadi kita sudah diawali dengan doa, dipimpin oleh Joyce. Sekarang kita akan lanjut tentang perbandingan vektor. Ya, silakan perhatikan penjelasan yang akan saya tampilkan. Ya, harapan saya para murid fokus tidak meninggalkan tempat, ya, atau HP-nya ditinggal atau laptopnya tinggal lalu kamu ada di tempat yang lain, nggak boleh ya. Semuanya fokus karena kegiatan pembelajaran online saya tidak bisa mengamati bagaimana apa yang kamu kerjakan. Oke, sekarang coba nyalakan kamera semua dulu. Saya ngecek dulu karena nanti ketika ujian semua wajib nyalakan kamera, on kamera. Ya, silakan. Jika wajahnya nggak kelihatan, saya akan nyalakan kamera juga. Ya. Ya, oke, saya kameranya biasanya juga nggak nyala. Oke, Nathanael, Samuel, ya, coba saya nyalakan kamera dulu. Oke, saya sudah berbagi layar belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya akan bagi layar dulu aja dulu. Sebentar, saya akan bagi layar. Sudah, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini kameranya ada bermasalah. Bentar. Sedang proses ya. Oke, kalau sudah, oke. Ya, saya sudah berbagi. Ya. Belum semua ya, nyalakan kamera saya lihat. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan, perhatikanlah semua, ya. Perbandingan vektor, ya. Oke, saya tulis ini ya. Perbandingan vektor, ya. Perhatikan. Oke. Perbandingan vektor, ya. Oke, misalkan saya gambar ada bidang koordinat, ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Lalu ada titik A itu X1, Y1. Lalu ada titik B, ya. Titik B X2, Y2.
X1, Y1. Lalu ada vektor AB. Misalnya saya hubungkan ini ada vektor AB. Nggak lurus ya. Ada vektor AB seperti ini. Lalu perhatikan ya. Perhatikan semua. Lalu ada sebuah titik P ya. Di dalam vektor ini ada titik P di sini. Misalnya ada titik P ya, ada titik P ya. Lalu perbandingan ini, perbandingan AP banding PP adalah M banding N. Ditanya koordinat ya P itu berapa? Dan vektor P ya. Oke. Saya terangkan kembali. Siapa yang masih ingat dengan vektor posisi? Vektor posisi itu apa? Halo? Apakah yang masih ada yang ingat apa itu yang maksud dengan vektor posisi? Halo? Ingin siapa yang mau menjawab? Vektor posisi adalah suatu vektor yang bagaimana? Halo? Saya, Pak. Iya, silakan Samuel. Ya. Vektor posisi adalah vektor yang menghubungkan suatu titik dengan titik pusat. Kurang jelas suaramu. Coba diulang lagi. Vektor posisi adalah vektor yang menghubungkan suatu titik dengan titik pusat. Menghubungkan suatu titik dengan titik pusat. Menghubungkan suatu titik dengan titik pusat. Masih belum ya definisinya. Silakan. Siapa yang ingin mencoba? Salah nggak apa-apa. Saya, Pak. Siapa saya ini? Nggak jelas. Siapa? Selin. Oh iya, Selin. Silakan Selin. Vektor posisi adalah Vektor yang ujung pangkalnya di titik 0,0. bukan ujung pangkal ya. Vektor yang berpangkal di titik 0,0 ya. Bukan ya, yang pangkalnya bukan ujungnya ya. Sebuah vektor yang berpangkal di titik 0,0. Oke. Perhatikanlah berdasarkan definisi itu coba kita buat vektor posisi masing-masing dari sini. Berarti saya buat vektor posisi berarti OA. Oh, nggak lurus ya. Ntar saya hapus dulu. Ya, saya gunakan warna yang lain aja. Nah, ini ya. Oke, berarti ada ya, berarti dari O ke A, saya bergaris lurus dari sini. Dari O ke A, anggap aja ini A ya. Jadi ini saya tebalkan. Saya luruskan gini agar nyambung. Ya. Ini A. Berarti ini aja vektor A. Lalu ini adalah B. Ya. Dan ini anggap aja lurus semua ya. Ini adalah vektor P. Ini yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah ini vektor P berapa? Ini titik P ya. Masalah titik ya. Oke. Nah, dari sini kalau dari soal kalau diketahui titik A, misalnya kalau diketahui titik A seperti ini A X1, Y1 ya, nulisnya agak kesulitan. Perhatikan ya. Kalau ada titik A, akan diulang lagi, kalau ada titik A X1, Y1, maka vektor posisi A adalah sama dengan ini X1 Y1 ya. Jadi kalau ada titik B X2, Y2, maka vektor posisi B adalah X2 Y2 ya. Oke, kita belum tahu titik P, maka vektor posisinya juga belum
Bisa. Maka coba kita gunakan konsep vektor, perbandingan vektor. Perhatikan ya. Nah, di sini kan ada AP banding PB diketahui apa? Dari gambar diketahui apa? Misalnya kita ambil ya. Diketahui AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, ini diketahui. Andaikan saya ini karena mau menggunakan vektor, maka ini saya katakan vektor AP, saya jadikan aja vektor AP dibandingkan vektor PB sama dengan M banding N. Ya, jadi saya jadikan vektor dulu, berarti ada vektor AP dibandingkan vektor PB, ya, M banding N. Berdasarkan apa? Sifat dari vektor posisi, kalau ada vektor AP jadi apa? Kemarin vektor AP itu jadi apa? P vektor min A vektor. Apa? P vektor min A vektor. Iya, P vektor ya dikurangi A vektor. Ya, dibandingkan ini jadi apa? B vektor dikurangin P vektor sama dengan M banding N. Ya. Paham ya? Oke, gunakan perkalian. Ini kan perbandingan, maka perkalian dalam dengan dalam, luar dengan luar. Jadi kalau ada seperti ini, berarti yang dalam dengan dalam yang dikalikan, luar dengan luar dikalikan, ya. Jadi apa hasilnya? Berarti kalau misalnya sambil yang luar dulu, berarti N dalam kurung P vektor dikurangi A vektor sama dengan apa? M B vektor dikurangin P vektor. Paham sampai sini? Jadi P dikurangi A vektor dikali N dikali B dikurangi P vektor dikalikan N. Maka gunakan sifat distributif. Jadi apa ini? N P vektor dikurangi N A vektor sama dengan M B vektor dikurangi M P vektor. Tujuannya kan mencari vektor P. Ya kan? Maka semua yang ada P di kiri dan di kanan, kumpulkan semua P ke kiri. Berarti N P vektor ditambah M P vektor yang tidak ada vektor V-nya pindahkan ke kanan. Jadi apa? M B vektor ditambah N A vektor. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Tujuannya kembali adalah mencari vektor P. Maka kan ini ada P, gunakan lagi sifat distributif, berarti keluarkan faktor yang sama. Maka bisa saya tulis di sini N ditambah M dikalikan P vektor sama dengan M B vektor ditambahkan N A vektor. Maka sudah dari sini ya, ketemu apa? P vektor sama dengan apa? M dikalikan B vektor ditambah N A vektor dibagi N tambah M sama saja kan M tambah N ya. M agar urut M tambah N. Ini kan N tambah M sama saja M tambah N agar urut. Saya buat ini M, ini M. Nah, jadi sudah ketemu P vektor ini rumusnya sama dengan apa? M ya. Karena yang ditanya adalah vektor P. Nanti berarti koordinatnya saya hapus dulu. Ya. Nah, jadi sudah ketemu. Jadi rumus P vektor adalah M dikalikan B vektor
ditambahkan N kali A vektor dibagi M tambah N. Nah, itu P vektornya. Bagaimana mencari koordinat P? Maka koordinat P bisa dicari, ya. Kalau ini kan dalam vektor, jadi dibalik. Kalau ketemu vektor A adalah X1, Y1, maka mencari koordinatnya adalah, ya, misalkan ini ketemu nanti ada menjadi apa? Misalnya ketemu nanti hasil akhirnya, ya. Misalnya hasil akhir ini adalah ketemu dalam bentuk vektor, ya. Misalnya hasilnya adalah XP vektor. Nah, misalnya ketemu XP YP. Nah, misalnya hasil dari penghitungan ini semua adalah ini karena diketahui vektor B adalah ini. Vektor A adalah ini, tidak saya jabarkan. Nah, jadi kalau ketemu vektor B adalah ini, maka ya dari sini saya tulis di sini enggak ini. Nah, saya ginikan. Ya. Nah, dari sini maka koordinat dari sini sudah ketemu. Dari sini koordinat P adalah apa? XP, YP. Kalau diminta koordinat, ya. Nah, ini kan bisa kita hitung, ya, M sekian. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Maka rumus yang dilihat adalah ini. P vektor, ya. Nah, ini saya misalkan, ya, tadi saya misalkan adalah hasilnya adalah XP YP. Ini sebagai hasil vektor, maka koordinat P adalah ini sebagai koordinat P adalah XP, YP. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, dinyalakan mikrofonnya, dijawab atau di komen, direspon lah. Jelas atau tidak, atau ada yang ingin bertanya. Halo, jangan. Tidak ada pertanyaan, Pak. Bagaimana, Jelas, Shirley? Jelas, Pak. Jelas, Ellen? Jelas, ya, Jelas Pak. semua? Jelas. Kalau jelas semua, saya coba masuk ke contoh soal, ya. Perhatikan contoh soalnya. Nah, berarti dari kalau ini buat contoh soal, pasti diketahui apa menurut kamu? Misalnya ini mau buat contoh soal. Pasti diketahui titik A, diketahui titik B, diketahui titik P pada garis AB, sehingga mempunyai perbandingan M banding N, ya. Misalnya saya buat soal gini, perhatikan. Contoh soal. Oke, contoh soal dalam bentuk gambar dulu, belum bentuk kalimat. Contoh soal, ya. Misalnya contoh soalnya saya buat dalam bentuk gambar. Contoh soal. Misalkan ada ini ada vektor AB, ya. Ada garis AB. Lalu ada titik P di tengah. Dengan ini perbandingan 3 banding 4 misalnya, karena lebih panjang ini, ya. Oke, 3 banding 4. Ya. Nah, diketahui seperti itu. Ini yang diketahui gambar. Perhatikan gambar, ya. Contoh soal, perhatikan gambar. Ya. Contoh soal, perhatikan gambar. Nah, misalnya ada gambar seperti itu, ya. Perhatikan gambar. Lalu diberikan perintah jika titik A-nya adalah, saya misalkan misalnya 2,3 dan titik B adalah 10. Ini 2,3, ya. Nggak jelas 3 angka 3-nya. Ya, 2,3. Dan titik B adalah 10,6 misalnya. Ya. Maka tentukanlah A vektor P misalnya, ya. Vektor P-nya dulu, B-nya, ya, saya tulis di bawah aja, B-nya
B-nya adalah B koordinat P, ya. Oke, kita jawab sama-sama. Saya ganti warna biru saja. Oke, kalau ada soal seperti ini, kamu bisa jawab dengan cara konsep atau cara rumus, ya. Jawab. Nah, kamu bisa menjawab ini dengan proses seperti menemukan rumus tadi ini. Nah, seperti proses ini boleh, ya. Ini boleh seperti ini kamu ikuti ini mulai dari sini, ya. Membuat seperti ini lengkap, ya. Seperti ini. Perbandingannya dulu, lalu ubah ke vektor, ya. AP vektor dibanding PB vektor. Jangan lupa, ini kan masih luas garis, ya. Luas garis AP banding PP. Ini sudah di vektor. Karena vektor maka berlaku rumus vektor posisi, ya. Oke. Boleh kamu gunakan itu atau langsung gunakan rumus, ya. Kalau kita melihat rumus, ya. Kalau lihat rumus itu berarti vektor P adalah M dikalikan, perhatikan rumusnya. Kalau lihat rumus ini berarti M ini dikalikan apa dengan B vektor, ya kan? M B vektor. Lalu kalau N dikalikan dengan apa? A vektor. Lalu di bawahnya M tambah N. Cara rumusnya gitu kan? Lihat ini. Cara ngamati rumus ini. M kali B vektor berarti M ini dikalikan ke B vektor. N dikalikan dengan A vektor dibagi M tambah N. Rumus ini berlaku jika gambarnya P-nya di tengah, AP banding PP. Jadi rumus ini hanya berlaku jika terjadi AP banding PP, di tengah-tengahnya sama. Nah, jelas ya? Itu dengan cara memahami rumusnya. Coba. Oke, sama-sama agar nanti rumusnya perhatikan. Oke, sekarang jawab. Maka tulis dulu apa? Jadi langsung aja dalam bentuk vektor, berarti AB vektor. Ya, kita gunakan cara rumus banding apa? PB vektor sama dengan berapa? 3 banding 4. Ya kan? Maka rumusnya apa? Berarti P vektor. Oke, langsung. Huruf P-nya kecil. Ini saya agak gini, ya. Ini apa? Berarti yang di bawahnya ada 3 tambah 4 kan? Di bawah. Maka ini 3 dikalikan apa? 3 kali ke B, ya. 3 berarti B vektor. Ditambah yang 4 buka kurung apa? Yang ke sini. A vektor. Nah, jadi rumusnya sudah betul dulu. Jadi para murid harus betul dulu menulis rumus, ya. Kenapa seperti itu ya rumusnya? Nah, ini ya, menjabarkan tadi. Jadi M dikalikan B vektor, M dikalikan B vektor, dan N dikalikan A vektor. Ini A vektor, ini B vektor, ya. N ke B berarti B vektor, ya. M ke B berarti B vektor, N ke A berarti A vektor, ya. Oke. Lalu di bawahnya M tambah N. Jadi cara memahami rumus seperti itu. Oke. Teruskan. Kalau sudah selesai ini, udah nulis ini tinggal menulis. Sebetulnya ini pekerjaannya sudah dikatakan 80%. Karena murid sudah paham tentang perkalian vektor. Nah, sekarang mau dituliskan sama dengan, perhatikan. Ya. Berarti 3 tambah 4 berapa tuh? 7. Berarti 3 kali B vektor, mau di 3 dulu boleh. 3 B vektornya berapa? B vektor berarti lihat koordinat B, 10, 6. 10, 6 ditambah 4 kali A vektor 2, 3. 2, 3 ya. Sama dengan ini tetap 7, maka ini ada vektor ini ditambah vektor, ya. Nah, ini berapa nih? Kalikan 3 semua, berarti 30 tambah 30, 3 kali 10 berarti ini 30, ini 18. Yang ini 8,
Ini 12. Oke, selanjutnya jawab apa? P vektor sama dengan, ini masih per 7. Ini sudah dalam bentuk vektor. Berapa hasilnya nih? Ayo. 38 ya. 38 dan 30. 30. Nah, ini kan masih per 7, maka semuanya ini kalau mau ditulis sama aja saja sepertujuh dalam kurung 38 vektor ya dengan 30. Kan sama saja, betul nggak? Sama enggak penulisan ini dengan ini? Sama? Sama, Nah, Pak. berarti sama, kalau sama seperti ini berarti sama dengan 3 kali ini kan, berarti sama aja. Berarti kalikan ke dalam semua jadi berarti ada 38 per 7 dan 30 per 7. Ya. Inilah A. Jadi kalau mau tulis ditanya vektor berarti jadi langsung mau kita jawab semua boleh. Jadi vektor P berapa? 38 per 7 dan ini 30 per 7 ya. Dan koordinat P buka kurung 38 per 7 sebagai X-nya dan ini 30 per 7 ya. Nah, kalau diteruskan berapa panjang vektor P, gunakan rumus panjang vektor. Ya kan bisa jadi. Nah, misalnya ditanya seperti ini kan. Berarti berapa panjang dari O ke P? Berarti panjang vektor P ya. Misalnya ditanya berapa panjang vektor P? Masalahnya seperti di sini. Nah, juga bisa kamu hitung. Ya, kalau di sini panjang vektor A, apa rumusnya? Jadi kalau diketahui titik A, maka panjang vektor dapat dihitung dengan Pitagoras. Apa itu? Panjang vektor A sama dengan akar dari apa? X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Demikian juga kalau ditanya soal ini, berapa panjang vektor P, maka gunakan Pitagoras. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Halo? Bagaimana? Jelas? Jelas. Jelas? Oke. Kalau jelas, saya buat contoh soal yang kedua, ya. Perhatikan. Contoh soal kedua, coba kita lihat di UKBM ada enggak ya? Ini kan rumus perbandingannya, perbandingan vektor, coba saya perbesar. Nah, ini. Cek di UKBM. Nah, ini, lihat ya. Di UKBM kan ini, jelas ya. Jadi diketahui, ya. Nah, diketahui titik A, titik B, titik P, ini titik O. Ya. Berarti berpangkal di O, berarti OA berarti A vektor. Cuman enggak ada tanda garis atasnya, tapi dibuat garis tebal, boleh OP P vektor, OB P vektor. Ya. Berarti AP banding PB adalah M banding N. Maka lihat P vektor, berarti M dikalikan B vektor. MB vektor ditambah N dikalikan A vektor dibagi M tambah N. Itu titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Jelas? Oke, sekarang saya buat soal yang kedua. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ya. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Soal dalam bentuk gambar aja biar gampang memahami, ya. Nanti kita tinggal redaksi kalimat. Oke, ini nomor 2. Ini paham ya? Titik P ini ada di antara A dan B. Bagaimana kalau titik B-nya ada di luar antara A dan B? Nah, itu soalnya saya buat seperti ini, coba ya. Oke. Misalkan, perhatikan gambar, contoh soal yang kedua.
Contoh soal kedua. Ya. Misalnya perhatikan gambar gini, perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Misalnya saya buat gini aja, garis datar gini, nggak apa-apa, garis datar aja. Lalu, ya, gambarnya garis, tapi ini hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasi, ya. Misalnya ini saya buat titik A di sini, ini A, ini B, lalu saya panjang ini P misalnya, ya. Ya. Nah, saya ingin mengatakan, kalau saya katakan ini 3, ya, ini ke sini 5, ya, itu 5, hanya gambar gitu aja. Ini ketahui titik A, misalnya titik A saya buat 2,4, titik B-nya ini hanya ilustrasi gambar ya. Jadi saya buat titik B-nya misalnya saya buat 6, min 8 misalnya. Ya. Ini segaris ya. Nah, berapa titik P? Ini titik P misalnya saya ganti dengan XP, IP. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ya. Ditanya XP, IP berapa atau dan vektor P-nya berapa misalnya gitu ya. Oke. Misalnya ada soal diketahui gambar seperti ini, bagaimana menjawabnya? Nah, ada yang mau mencoba memberikan saran gimana cara kerjanya? Halo? Kalau ada soal seperti ini, ya, silakan tolong dibantu dijawab. Salah nggak apa-apa. Misalnya ada soal seperti ini, diketahui titik A 2,4, titik B 6,8, titik P di luar ini, ya, dengan perbandingan 3:5, berapa titik P dan vektor V? Titik P dan vektor dari P, ya. Nah, jika ingin menggunakan rumus ini, bagaimana penulisannya? Jika kamu ingin bertahan menggunakan rumus, bagaimana saya menggunakan rumus ini agar dapat mengerjakan soal nomor 2? Atau bagaimana caranya saya tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan konsep? Nah, maka ada dua opsi yang kamu pilih, menggunakan konsep, ya, seperti ini, atau menggunakan apa? Rumus. Nah, karena rumus ini kan jika P-nya di tengah, ya, jika P-nya di tengah. Sekarang bagaimana membuat, ya, rumus itu P-nya di tengah, AP banding PP, ya. Agar rumus ini berlaku, ya, agar rumus ini berlaku untuk soal nomor 3, bagaimana cara penulisannya? Atau kalau kamu bingung, kamu juga bisa mengerjakan soal ini dengan cara konsep ini, menulis dan dijabarkan. Yuk, silakan ada usulan bagaimana? Ya. Jadi cara ngerjakannya yang penting. Kalau ada soal seperti nomor 3, apa yang mau saya kerjakan? Oke. Coba akan kita bahas sama-sama. Kita jawab dengan cara pertama. Perhatikan. Cara pertama. Oke, cara pertama mau pakai cara yang mana? Ya. Cara satu menggunakan konsep atau rumus? Silakan berikan komentar. Responnya apa? Cara satu ingin menggunakan konsep atau cara rumus? Halo? Apa? Menurut saya konsep dulu saja. Konsep, oke, bagus. Kalau cara konsep, kamu tinggal menuliskan, saya jelaskan di sini. Perhatikan, cara konsep ya. Ya, cara konsep, ya. Perbandingan berarti kalau konsep dengan cara konsep. Ya udah, apa yang ada pada gambar kita tulis.
berarti apa ini? Ya berarti AB vektor, kita buat jadi vektor aja nih ya. Ya, AB vektor banding PP banding BP vektor sama dengan berapa? 3 banding 5. 5. Nah, ini mau menggunakan cara apa? Konsep. Sebenarnya konsep ini juga bisa menjadi rumus karena sama-sama yang di tengah P. Ya kan? Karena di tengah-tengah ini maka di sini adalah rumusnya apa nanti? Berarti B vektor. Ya kan? Oke, karena kamu minta cara konsep, saya tidak menggunakan cara rumus dulu. Nah, karena ini sebenarnya ini bisa langsung menuangkan dalam rumus. Oke, enggak apa-apa. Nah, jika ingin menggunakan rumus karena B-nya sudah ketemu di tengah, langsung aja. Berarti yang ditulis bukan, berarti adalah B vektor. B vektor sama dengan apa? B vektor berarti 3 kali P vektor. Ya. Betul? Ditambah berapa? 5 kali A vektor dibagi adalah 3 tambah 5. Nah, ini nanti kalau kamu jabarkan, nanti sama caranya dengan cara kita jabarkan cara konsep. Ya, nanti akhirnya ketemu seperti ini nanti. Ya. Ya. Oke, coba kita jabarkan ya. Oke, jadi apa ini? Buka kurung berapa? B vektor B min A vektor. vektor dikurangin A vektor sama dengan dibagi banding berapa? P vektor dikurangi berapa? B vektor ya. B vektor sama dengan 3 banding 5. Ya. Kalau ini nanti mau dijabarkan mencari dalam bentuk P sama aja. Kita kalikan silang dulu ini. Nah, misalnya ini kita selesaikan dulu. Nanti kita turunkan ini jadi rumusnya apa. Sama nanti ya. Oke, ini kita selesaikan aja dulu. Jadi berapa ini? Berarti 5 kali dalam kali dalam. Kan? Dalam dengan dalam. Luar dengan luar ya. Ya berapa ini? Langsung aja berarti 5 kali ini. Berarti berapa? 5 B vektor. Ya. Dikurangin 5 A vektor sama dengan 3 P vektor. Ya. 3 P vektor. Betul? Dikurangin 3 B vektor. Paham ya? Tujuan kita kan mencari P, maka yang ada P-nya kita pindahkan ke kiri. Ya. Atau yang kalau mau dipindahkan berarti P-nya tetap di kanan, yang lain ke kiri boleh. Ya. Kalau mau kita pindahkan ke kiri berarti negatif toh, pindah ruas. Tapi kalau ingin membuat seperti ini, karena P hanya satu tempat di sini, 3 P vektor, maka ini yang dipindahkan berarti berapa ini? 5B ditambah 3B jadi berapa? 8 ya? Berapa? Coba dicek lagi. Ini kan dikalikan 5, berarti 5B vektor dikurangin 5A vektor. Ini 3P vektor dikurangi 3B vektor. Berarti ini berarti 5. Ini kan pindah ruas. Min 3 saya pindahkan jadi apa? 5 tambah 3 berapa? 8 ya? 8B vektor. Berapa? Dikurangin 5A vektor. Betul ya? Oke. Kita tuliskan berarti 3P vektor sama dengan, hitung dulu. Berapa ini? 8 kali B vektor. Berapa B vektornya? B vektor adalah 6 min 8. Betul? Dikurangin 5. A vektor berapa? 2
4. Oke, dihitung berarti 3P vektor sama dengan berapa ini? 48 dikurangin 64. Lalu ini berapa ini? Tetap ini min. Kalau kita tulis ini min, maka yang ini kalikan 5. Berapa ini? 10, 20. Kalau tanda min kita pertahankan. Kalau min dimasukkan ke dalam, maka ini menjadi plus. Nah, kalau saya buat ini plus, maka berarti min 10, min 20. Paham ya? Halo? Nah, Paham, sekarang saya ingin masukkan min 5, saya kalikan ke dalam, atau cukup 5 saja. Kalau 5 saja, maka minnya tetap. Tapi kalau ikut minnya, maka ini menjadi plus. Paham ya? Oke, dalam hal ini saya kalikan hanya cukup angka 5 saja, minnya saya pertahankan. Berapa hasilnya nih? Hitung berapa? Ayo. 48 dikurangi 10. 30. 38. Min 64, min 20. Min 84. Min 84. Min berapa? Min 84. Min 84. Nah, ditanyakan vektor P, ya. Jadi vektor P, kalau mau ditulis sini vektor P sama dengan sepertiga. Ya. Sepertiga dari berapa? 38 min 84. Nah, sepertiganya saya kurang jelas. Ya, ini sepertiga. Nah, kalau mau dituliskan jadi berapa nih? 38 dibagi 3 nggak habis, berarti saya 38 per 3. Nggak usah dalam bentuk desimal, 38 per 3. 84 dibagi 3 habis nggak? 18, Pak. Berapa? Min 18. Min 18. Nah, ini dengan cara konsep yang kita kerjakan. 28, Pak. Berapa? 28. 28. 28. Nah, ini dengan cara konsep. Ya. Nah, kalau dengan cara penerapan rumus, karena ketemu B-nya di tengah, pakai B saja, lalu kamu jabarkan. Ya. Misalnya mau dijabarkan dari rumus ini. Misalnya ini berapa nih? Kalau saya kali silang berapa nih? B kali 3 berarti 8. Berapa? 8 kali vektor. Nah, saya ganti warna merah ya. Perhatikan nanti kesamaannya. Ini masih cara pertama dulu. 8 kali berapa? 8 B vektor. Nah, ini. Ini kan 8. Ini kan per 1 toh. Ya. Ini kali ini berarti 8 B vektor sama dengan berapa? 3 P vektor ditambah 5A vektor. Kan sama saja, 3P vektor sama dengan 3P vektor ini sama dengan 8B vektor dikurangin 5A vektor. Jawaban kita yang terakhir ini, ya, sama nggak dengan ini? Yang ini. Penulisannya. Sama enggak? 3B vektor, 8B vektor dikurang 5A. Sama? Sama ya? Sama enggak nih? Sama ya? Nah, sekarang kamu boleh langsung. Jadi, kalau ada soal seperti ini, berarti ini menggunakan penerapan rumus langsung. Karena di tengah-tengahnya adalah B, maka B vektor ketemu ini langsung. Ya, rumus ini. Ya. Ini kan P ketemu, maka ini jadi P vektor. Lihat kan? AP banding PP. Ya, AP banding PP langsung ketemu P vektor. Nah, sekarang bagaimana kalau tetap ingin mencari P? Kita ingin mencari rumus P langsung. Ya. Bagaimana cara ingin mencari rumus P langsung? Cara rumusnya. Nah, oke.
Kalau cara rumusnya langsung, perhatikan saya nomor 3, isi nomor 3 ini. Oke, nanti bisa saya buat di sini ya, karena enggak ini saya coba cara ini saya batasi sini aja. Cara 2 ya. Cara 2 yaitu rumus ya. Nah, kalau rumus dia kan bagaimana agar P-nya tetap di tengah? Maka kalau rumus dia maka gunakan AP banding ini AP ya. AP banding PB. Nah, AP-nya berapa ini? AP-nya berapa? Berarti kalau saya tulis AP, vektor AP banding ya. AP banding PB vektor. Banding PB vektor itu sama dengan berapa banding berapa ini kalau kamu lihat? AP-nya berapa? Kalau ke AP berarti 3 tambah 5 berapa? Adalah 8 ya? 8 banding berapa? 5. 5 atau min 5? Min 5, soalnya ke kiri. Ini kan arahnya ke sana ya. Vektor AP kan arahnya ke sana toh? Iya kan? AP vektor kan arahnya ke sana. Sekarang AP dengan PB itu searah atau berlawan arah? Berlawan. Arah. Kalau berlawan arah maka ganti dengan min. Kalau berlawan arah berarti tandanya kan beda toh. Berarti min 5. Nah, ya hati-hati dengan min 5. Nah, sudah ini maka gunakan rumus. Berarti P vektor sama dengan yang di bawahnya adalah 8 tambah 8 ditambah min 5 ya, ditambah min 5. Yang atasnya berarti 8. Nah, ini berarti kalau ini AP banding PB ya. Jadi 8 kali berapa? 8 dikalikan berapa? AP banding PB. 8 kali, halo? Nah, ini rumus tadi, kok lupa? Rumus ini tadi. 8 kali PB, Pak. 8 kali, nah ini kan? PB vektor, Pak. 8 kali 8 kali berapa? B vektor ya. Kan sama toh? Terus ditambah ya min 5 dikalikan A vektor. Maka vektor P ya. Kalau diteruskan ini vektor P ya. Sama dengan 8 tambah min 5 adalah 3. Ini 8B vektor dikurangin 5A vektor. Sama nggak dengan ini? Kalau saya katakan P vektor, ini kalau dijabarkan lagi, P vektor berarti 8B vektor dikurangi 5A vektor. Sama nggak dengan ini? Misalnya kalau ini saya jabarkan menjadi P vektor. Berapa ini? 8B vektor dikurangin 5A vektor dibagi 3. Sama enggak dengan ini? Ya. Yang saya lingkari ini dengan yang ini. Sama enggak? Sama, Pak. Sama. Dengan ini juga sama. Ini juga sama. Kalau mau diteruskan juga dengan ini juga sama toh? Ya. Kalau ini terus juga sama. P vektor. Ya, saya gunakan warna yang merah aja ini, ya. Nah, jadi kalau mau saya tulis ini P vektor, warna merah. Ya. Nah, jadi P vektor kalau mau diserahkan sama dengan ini kan per 3P, maka dibagi 3. Ya kan? 8
B vektor dikurangin 5A vektor. Ya. Sama, jadi semua tinggal para murid ingin menggunakan konsep yang mana gitu ya. Maka ini sama ya. Sebetulnya pekerjaan kita boleh, ini sudah bisa dari sini. Kalau kamu terampil menggunakan rumus, ini terampil menggunakan rumus. Dari sini ya ke sini, berarti terampil menggunakan rumus. Berarti melihat rumus analogi karena B-nya di tengah-tengah, maka langsung vektor B. Ya, jabarkan ketemu langsung rumusnya ini. Tetapi kalau belum kamu terampil, gunakan penjabaran vektor posisi. AB vektor berarti B vektor dikurangi A vektor. Yang ini. Ya. Yang ini cara rumus. Cara rumus berarti harus P-nya di tengah. Agar P-nya di tengah, maka ini menjadi apa? AP 8, PB-nya 5, min 5. Kenapa min 5? Karena arahnya berlawan arah. Ini 5, berarti min 5 PB. Ya. Ya. Yang 5 itu kan ke arahnya. 5 ini tetap 5 sebetulnya 5 karena di arahnya berlawan arah menjadi min BP, berarti makanya kan menjadi min 5 ya. Vektor ini PB dengan BP ya. Ini kan BP ini ada BP ada PP ya. Jadi sebenarnya karena ini vektor BP ya. BP vektor dan BP vektor dan PB vektor itu berlawanan arah ya. Berlawanan arah ya, berlawanan arah. Kalau berlawanan arah apa artinya? Berarti PB vektor itu sama dengan min. Berarti kalau berlawanan arah di sini saya tulis kalau berlawanan arah berarti apa? PB vektor itu PB vektor itu sama dengan min ya. BP vektor ya. Jadi BP vektor itu sama min PB vektor. Jadi perbandingan jatuh atau BP vektor sama dengan min BP. Itu makanya muncul angka min 5 di sini ya. Jadi PB vektor itu PB vektor ya. 5 kali PB vektor ya. 5 kali BP vektor itu sama dengan min 5 BP menjadi PB. Berarti tandanya berlawanan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Silakan, ada yang mau bertanya? Halo, silakan direspon dulu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, coba kita melatih penulisan vektor aja ya, rumus-rumusnya ya. Oke, coba saya latih, perhatikan semua. Saya buat gambar garisnya, silakan membuat perbandingan dan langsung rumus ya, melatih. Oke, coba saya buat gini ya. Tadi pahami ya. Nah, misalnya saya buat 3 gambar, perhatikan. Oke. Saya lanjut, perhatikan sekarang nomor 2, 3 dan 4. Misalnya nomor 3. Misalnya saya buat seperti ini. Ya. Nah, ini coba hanya membuat perbandingan aja ya. Membuat rumus ya. Apapun yang diketahui, misalnya bagaimana kamu membuat rumus perbandingan vektor di sini. Misalnya saya katakan ini ada P, ada M, ada Q. Ya. Di sini misalnya 3, 5. Yang ditanya di sini misalnya mencari M vektor. Bagaimana rumusnya? Nah, kalau mencari M vektor, misalnya yang diketahui M-nya di tengah kan? Maka rumusnya bagaimana nih? Halo? Maka rumusnya apa? Berarti M vektor sama dengan apa?
Halo? Ayo apa rumusnya? Bisa mencari M vektor sama-sama? Kalau M vektor berarti 3 kali ini toh. 3 kali Q vektor ditambah 5 kali P vektor dibagi 3 tambah 5. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Ya, berarti 3 ke situ ya. Nah, perhatikan ini 3 Q vektor berarti 3 ke Q karena M-nya yang di tengah ini. Ya kan? Berarti 5-nya ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ditanya Q vektor misalnya dari Q itu nomor 3. Sebut nomor 4 misalnya gini. Ya. Nomor 4 misalnya dalam hal ini kan berarti dalam ini diketahui P dan Q, ditanyakan M. Nah, sekarang coba tergantung apa yang saya buat yang ditanya ya. Misalnya saya buat lagi ini adalah ini P, ini Q, ini M misalnya, ini M. Ini 5, ini 6. Ditanya M vektor. Bagaimana membuat perbandingannya? Ya. Nah, ditanyakan M vektor, maka gambarnya adalah bagaimana caranya agar terjadi penulisan apa? PM. Nah, kan agar di tengah berarti PM banding MQ. Nah, gitu. Caranya adalah bagaimana agar M-nya di tengah. Maka PM vektor dibandingkan dengan apa? PM dengan MQ vektor. Oke. PM berapa kalau PM? P ke M berapa? 11 banding berapa? Min 6. Kenapa min 6? Karena arahnya tidak searah. Ini kan arahnya dari kiri ke kanan. Ini kanan ke kiri. Paham ya? Maka rumusnya adalah dari sini ketemu rumusnya apa? M vektor sama dengan jam berapa ini? 11 kali berapa? 11 kali M apa? Q vektor, Pak. Q vektor. Terus dikurangin berapa? 6 kali P vektor dibagi 12 dikurangi 6. Paham sampai sini? Paham? Halo? Permisi, Pak, itu bukan 11 kurang 6, Pak. Oh ya, 11 kurang 6. 11 kurang 6 ya. Ya, 11 kurang 6. Nah, oke. Bagaimana kalau yang di kiri? Kira-kira bagaimana? Misalnya saya buat nomor 5 di sini. Misalnya saya buat gini. Ini P, ini Q, ini M. Ya. Misalnya saya buat ini 2, ini 5 misalnya. Ya, ditanya M vektor. Nah, bagaimana menggunakan rumusnya? Ini kan hanya untuk bagaimana menggunakan rumus. Tapi kalau kamu bingung, gunakan aja penjabaran ya. Ini jabarkan. Kalau bingung, jabarkan aja. Kalau bingung, pakai konsep PQ banding QM dijabarkan. Paham ya? Jadi cara kalau pakai konsep, ini M sama berapa dalam kurung cara rumus. Ini kan cara rumus ya. Cara rumus. Nah, kalau bingung, gunakan cara konsep. Jabarkan aja ini. Ya. Jabarkan aja ini. Kalau cara konsep, kalau cara M ini cara rumus. Kalau cara konsep, ya. Cara konsepnya adalah, ya berarti PQ banding apa? QM sama dengan
berapa? PQ banding QM sama dengan 5 banding 6. Kalau ingin kamu jabarkan ini boleh, karena sudah ada Q di tengah, langsung pakai rumus Q juga boleh. Nah, misalnya ini, ya. Kalau sudah ada ini, ya, karena sudah ketemu Q di tengah. Nah, kalau sudah ada ini boleh kamu jabarkan atau langsung gunakan rumus juga boleh. Prinsipnya kalau sudah ketemu Q di tengah, maka Q yang rumus Q, bukan rumus M lagi yang kamu dapat. Rumus Q dulu, baru dirumuskan rumus M. Coba ya. Perhatikan ini kita jabarkan, saya buat di sini, boleh di sini aja, ya. Karena rumus Q, nah, saya batasi di sini aja. Ini kan Q ketemu, maka apa nih? Q vektor. Oke, pasti sama nanti jawabannya. Berapa jadi? 5 kali berapa? 5 kali berapa? Halo? 5 kali M vektor ya? Ayo. Ayo berapa nih? Perbandingannya 5 banding 6 ya. Nah, ini kalau sebenarnya bagaimana? Ada PQ banding QM, berarti 5 banding 6. Ayo, sama-sama ayo, silakan. Kan sudah ketemu Q di tengah. Berarti Q vektor, berarti kalau di tengah berarti di bawahnya nanti 5 tambah 6. Nah, berapa? 5 kali M vektor ditambah 6 kali P vektor. 5 kali M vektor ditambah 6 kali P vektor. P vektor. Oke, kita jabarkan. Berarti Q vektor sama dengan, oke, langsung aja nih ya. Berarti 5 tambah 6 berapa? 11 ya. Berarti 11. 11 Q vektor sama apa? 5 M vektor ditambah 6 P vektor. Ditanya M. Berarti apa? M vektor sama dengan, berarti ini kan per 5. Nanti kan? Berarti apa? 11 Q vektor dikurangi 6 P vektor dibagi 5. Paham nggak ini? Sama nggak? Nah, ini M vektor 11 kurang 6 berapa? 11 kurang 6 berapa? 5 toh? Sama nggak dengan ini? Sama, Pak. Sama ya, 11 kurang 6. Oke. Nah, sekarang kalau ada soal, kamu bisa langsung menggunakan konsep ini. Ditanya apa M vektor, ya, maka M itu dijabarkan dulu, nggak langsung. Kalau ini kan ingin menggunakan langsung kita, ya, ini menggunakan langsung M vektor sama dengan ini, tapi perbandingannya adalah, nah, ini perbandingannya, paham ya? Nah, sekarang ini bagaimana kalau ini, yang ini, bagaimana kalau ini yang menggunakan konsep seperti biasa, boleh kan, tujuan M vektor ya. Coba yang ini kita jawab dengan dua cara ya. Perhatikan, menggunakan konsep seperti biasa dulu, berarti MP banding PQ. Berarti kalau MP banding PQ berarti mencari rumus P kan? Berarti P vektor apa ini? Berarti ini per 2 tambah 5 berapa tuh? 7. Ya kan? 7. Nah, ini berapa? 2 kali Q vektor ya, ditambah 5 kali M vektor. Oke, diseranakan jadi berapa ini? Kalau diseranakan berapa? 7 P vektor sama dengan 2 Q vektor ditambah 5 M vektor. Nah, ini kita aljabar vektor sudah. Berarti kalau saya tulis ke sana, berarti 5 M vektor sama dengan berapa? 7 P vektor ya, dikurangin 2
Q vektor. Nah, tujuannya kan mencari M, maka dari sini tanda panasin aja. Jadi M vektor sama dengan, udah, berarti jadi apa? 7P vektor dikurangin 2 Q vektor dibagi 5. Itulah soalnya jika kita ingin menjabarkan. Jadi ada proses sedikit mencari, ya, mencari M, karena tanya ada M vektor, maka M vektor adalah seperti ini rumusnya. Pasti yang diketahui kalau mencari M vektor pasti diketahui titik P dan titik Q. Ya pasti itu sudah, kalau diketahui M, tanya M pasti diketahui P dan Q. Nah, bagaimana kalau ingin menggunakan rumus langsung mencari M-nya dengan menggunakan perbandingan? Ini kan masih ada proses 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau ingin langsung? Ya, berarti mencari M-nya yang di tengah. Perhatikan, ya, perhatikan membuat perbandingan langsung. Perhatikan sini. Bagaimana caranya agar M-nya di tengah? Berarti buat aja di sini PM ke kiri dulu, banding, ya. Saya ganti warna biru. PM banding MQ. PM banding MQ, ya. Jadi PM banding MQ, berarti kalau ke ini PM vektor banding apa? Ini kan PM banding MQ. MQ vektor. M-nya sudah ketemu di tengah. Sama dengan berapa banding berapa? Ini jangan salah. Salah di sini, jawaban kamu salah. Berarti PM ini kan 2. Karena dia arahnya ini ke kanan 2, ke kiri kan jadi 2 toh. Min 2. Berarti ini min 2. Anggap aja kalau ke kiri itu min, gitu, paling gampang gitu. Karena vektor ini berlawanan, ya. Lalu MP-nya berapa? Ke kanan, berarti 2 tambah 5 berapa tuh? 7. Udah. Kalau ini benar, maka tinggal nulis ini kan M-nya sudah. Berarti M vektor sama dengan, ini jumlahkan min 5 tambah 7 berarti berapa? Min 2 ditambah 7. Berarti 5. Kan rumusnya jumlah yang di bawah. Lalu yang di bawahnya min 2 ya. Min 2 dikalikan berapa? Q vektor ditambah 7P vektor. Atau kalau mau ditulis seperti ini boleh, ya. 7P vektor dikurangin 2 Q vektor dibagi 5. Sama enggak yang ini? Ini dengan ini sama enggak? Halo? Sama? Sama, Pak. Sama, ya. Nah, jadi hati-hati dalam menulis perbandingan vektor. Maka saran saya, rumus dasar vektor ini yang kamu lihat, cara melihat rumusnya AP banding PB. Jika terjadi AP banding PB, ya, AP banding PB, maka rumusnya P vektor M B vektor, M dikalikan B vektor, ya. Ya, AP banding PB. Nah, di sini kalau saya tulis di sini. Nah, di sini ya AP, ya, jika terjadi AP vektor banding, ya, PB vektor sama dengan M banding N. Saya tulis ulang lagi, ya. Ya. Maka vektor P-nya kan di tengah, ya, titik P-nya kan di tengah, ya. Nah, kalau di tengah maka rumusnya sudah langsung otomatis terjadi ini. Ya. Berarti P vektor sama dengan, ya, M kali B vektor, ya, berarti yang ke dekat sini, dan N kali A vektor, ya. Cara menghafal rumus jika dibuat dalam bentuk tulisan. Kalau gambar, M kali ke sini, N kali ke sana. Paham semua? Halo? Nah, jadi
gambar. Nah, ini kadang-kadang murid diberikan gambar seperti ini, diberikan gambar, ya, diberikan gambar, murid bingung. Oke, saya buat satu lagi ya, untuk terakhir, perhatikan. Oke, nah, sekarang coba ini nomor berapa sekarang? Nomor 6 ya. Ya. Nomor 6. Perhatikan ya. Misalkan saya buat gini, ada gambar seperti ini ya. Titik A 2,6, ini titik B ya. Nah, titik B ini siapa saja? Titik B. Nah, titik B katakan 10,10 misalnya. Ya. Diketahui seperti ini, diketahui ya, diketahui. Ya. Jika Q terletak pada perpanjangan AB, pada perpanjangan AB, sehingga titik Q terletak di sebelah kiri A. Paham ya? Maka roda A. Jika Q terletak pada perpanjangan AB, sehingga titik Q terletak di sebelah kiri A dan ya, kiri A dan MA vektor banding ya AB vektor sama dengan 2 banding 8 misalnya ya. Maka tentukanlah M vektor. Kok M, sorry. Soalnya kan Q ya, kalau jadi AM ya. Atau ini agar gampang, ini saya ganti jadi titik M aja nih. Ini M agar sama ya. Kalau saya tulis itu gampang ya. Ini M. Oke gitu ya. Coba ya, saya ulang. Jika M terletak pada perpanjangan AB sehingga titik M terletak di sebelah kiri A dan MA vektor banding AB vektor sama dengan 2 banding 8. Tentukanlah vektor M. Oke, bagaimana cara jawabnya? Nah, cara jawabnya ini adalah kamu boleh buat gambar dulu, skema nggak apa-apa, atau ini dijabarkan juga boleh. Langsung dari yang diketahui ini. Oke, cara pertama bisa langsung dari yang diketahui, apa itu? Ya, MA vektor banding ya dari sini langsung dari soal juga boleh,
Karena diketahui ada yang di tengah sama. Ya. MA vektor banding berapa? AB vektor sama dengan 2/8. Karena diketahui ini sama, maka pakai rumus A vektor. Nah, rumus A vektor jadi apa? Nah, boleh seperti itu. Berarti kalau dia berarti 2 tambah 8 berarti 10. Nah, ini jadi apa? 2 kali B vektor, kan gitu kan? Ditambah 8 kali M vektor. Tuh. Paham ya? Oke, karena cari M, maka jabarkannya berarti apa? 10 A vektor sama dengan 2B vektor ditambah 8 M vektor. Ditanya M, berarti pindah ruas saja, ya. Berarti 8 M vektor sama dengan berapa? 10 A vektor dikurangi 2B vektor. Nah, udah sudah ketemu rumus M vektor sama dengan 10 A vektor dikurangin 2B vektor dibagi 8. Oke, kita lanjut di sini. Langsung hitung aja. Berarti M vektor sama dengan ini 8 kalikan 10. 10A. Kalau 10A jadi berapa langsung? 20, 60. Berapa? 20 dan 60. 20, 60 ya. Dikurangin 2B vektor. 20 ya, betul? Iya, Pak. Oke, jadi berapa ini? Ini 48. Berapa hasilnya nih? 0,40. 0,40. Ya berapa dia? 0,5. 0,5. Inilah vektor M. Kalau ditanya koordinat M misalnya ditanya koordinat M, ya. Berarti buka kurung 0,5. Nah, ini kalau langsung menggunakan rumusnya. Tapi kalau kamu ingin membuat perbandingan kembali sehingga yang diminta adalah M yang di tengah, boleh. Ini kan kamu jabarkan. Tapi kalau ingin langsung, misalnya, oke Pak, saya mau coba dengan cara yang lain. Ya, misalnya cara 2 ya. Cara pertama, ini cara 1. Cara 1 ini cara 2. Cara 2 misalnya ya. Buat aja gambar ini dulu ya. Ini titik apa? Ini A, ini B. Sesuai petunjuk soal berapa? Ini M. Ya kan? Jika M terletak pada perpanjangan AB sehingga M terletak di sebelah kiri ya. Dan MA 2. Kemudian AB 8. Kan ini kan? MA 2, AB 8. Nah, sekarang agar M-nya di tengah, maka saya mulai dari AM. Ya kan? Nah, ini AM. Saya gunakan warna merah saja. Ya. Saya gunakan warna merah. Berarti AM vektor yang berarti AM banding MB vektor. Ya, berarti sini saya tulis AM vektor dibandingkan MB vektor sama dengan berapa banding berapa nih? Halo? Silakan, berapa banding berapa? Banding 8. Berapa? 2 banding min 8. 2 banding 8 atau min 2 banding 8? Ini arahnya kan ke kiri. Min 2 banding 8. Min 8. Iya, min 2 banding 8. Nah, nanti kalau kamu salah di sini, maka jawaban kamu pasti salah. Nah,
Maka saran saya nanti silakan mana yang paling mudah sama kamu. Ada 3 cara sebetulnya, ya. Dijabarkan langsung ini atau gunakan rumus analogi karena sudah ketemu A-nya di tengah harus pakai rumus A vektor. Cara yang ketiga, bagaimana caranya menggambar sehingga M-nya di tengah, membuat perbandingan vektor. Nah, maka dari sini sudah ketemu rumus M vektor sama dengan berapa ini? Ingat min 2 tambah 8 berapa? 6. Oh, ini kok 6, 2 banding min 2 banding 10 loh. Ini kan 2, ini kan 2, ini kan 8. Berarti panjang ini ke sini berapa? 10. Nah, ini loh, bukan 2 min 2 banding 8, tapi min 2 banding berapa? 10. Ngerti nggak ini? Mengapa 10? Karena 2 ditambah 8. Ini kan 2 dengan 8 kan sepanjang. Ini kan kalau panjang itu kan mutlak ya. Ini kan 2. Ini kan 8, berarti dari sini ke semua adalah 10, bukan 8 ditambah min 2, bukan. Ini sudah 2. Ini AM perbandingannya min 2 ya, karena ke kiri. M ke B ini sudah 2, ini 8 menjadi 10. Berarti min 2 banding 10 ya. Nah, sekarang bagaimana mencari M vektor? M vektor tinggal jumlahkan min 2 ditambah 10 berapa? Adalah 8. Ini 8. Lalu 10 ya, kalau mau ini mau pakai min 2 dulu boleh atau 10 dulu, misalnya 10. 10 dikalikan apa? Di awal A vektor. Terus dikurangin 2 kali B vektor. Sama enggak dengan ini rumus ini? Sama, Pak. Sama ya. Nah, lihat pekerjaan kamu. Ya. Nah, jadi pekerjaannya dengan ini. Ya, sama ya. Nah, jadi sekarang kamu bebas ingin menggunakan cara mana jika ada perbandingan vektor. Jadi, kalau ingin tetap yang dicari itu ada di tengah, posisi tengah, maka buatlah perbandingan sehingga yang dicari itu ada di tengah, AM banding MB. Ini kan M-nya nggak di tengah, yang di tengah adalah A, maka rumus A yang didapat dulu baru cari M. Atau kalau lupa rumusnya, maka ini jabarkan seperti awal tadi. Seperti awal ini. Mana? Nah, ini. Jabarkan kembali seperti ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, tugas kamu adalah coba kamu tugasnya seperti ini, perhatikan. Tugasnya saya buat di sini, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Tugasnya, oke, pada slide di sini aja. Oke, saya buat dalam bentuk gambar aja. Berarti ini sudah nomor berapa ini? 6. Oke, berarti ada 7. Ini nomor berapa ini? 6 ya. Oke. Oke, nomor 7. Perhatikan ya. Oke, saya buat dalam bentuk gambar aja kalau gitu. Nah, nomor 7. Ya. Misalnya kan saya buat ada 7, 8, 9, 10. Berarti ada 4 nomor, ya. Oke, saya buat gini aja. Ini A, ini B, ini B. Ya. Ini A, ini B, ini P. Lalu yang ini P, ini A, ini B. Lalu yang ini mengulang lagi, ini P, ini Q, ini R, PQR, ya. Oke,
saya buat perbandingan-perbandingan ya. Kamu tinggal apa yang saya, ini misalnya saya buat dulu angka-angka dulu sini ya. Ini seperti yang sama panjang, saya buat 23 aja, jangan satu ya. Ini 23, ini 24 misalnya, ini 35, ini 45 misalnya ya. Oke, saya ingin mencari di sini apa rumus vektor P ya. Vektor P sama dengan apa? Ya, kamu bebas caranya apa, yang penting vektor P itu apa. Saya ingin di sini mencari rumus vektor P itu apa. Ya. Saya ingin juga sini vektor P sama dengan apa. Yang ini saya ingin mencari rumus vektor R itu sama dengan apa. Ya. Ya, pasti dalam AB, ini dalam, berarti kan kalau mencari vektor P berarti yang diketahui adalah A dan B. A dan B, berarti A dan B. Kalau R berarti dalam P dan Q. Jelas ya? Jadi tugasnya adalah menentukan vektor ini jika diketahui gambar-gambar seperti ini. Perbandingan vektor. Ya. Jika diketahui perbandingan AP banding PB, silakan kamu jawab dalam perbandingan vektor. Oke, ada pertanyaan? Itulah tugasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya.